Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mereview IHSG kita atau komposit ya. Kemana sih arah pergerakannya? Apakah akan lanjut rally ya, mengalami penguatan atau ada kecenderungan akan tertekan atau penguatannya terbatas ya. Kemudian saya juga akan singgung beberapa emiten terutama big caps ya, perbankan, ada BBCA, BBRI, BMRI, kemudian BBNI juga, ada ASII juga ya. Bagaimana potensinya? Apakah foreign ini masih akumulasi atau bagaimana ya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman dapat insight atau minimal gambaran sih kemana pergerakan dari IHSG, kemudian apakah inflow asing masih ya ke komposit atau malah sebaliknya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oh ya, sebelum kita masuk pembahasan, buat teman-teman yang belum like, subscribe ya, silakan di like dan di subscribe ya. Kemudian share kalau materi ini berguna buat teman-teman kalian. Oke, komposit ya, kita masuk komposit. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal Jumat kemarin ya, tanggal 4 Agustus 2023 itu komposit mengalami tertekan ya, terkoreksi, padahal di awal sesi itu mengalami penguatan ya hingga ke 0,66% atau 0,6% ya. Nah, ini kenapa? Ini salah satunya adalah imbas dari bursa Amerika ya yang terkoreksi, kemudian penurunan di hari Jumat itu termasuk wajar apabila asing ya dilihat dari foreign biasanya tidak terlalu aktif di hari Jumat ya, atau malah cenderung taking profit ya, amankan profit seperti itu. Nah, sekarang untuk kompositnya bagaimana? Kalau dilihat ini dia masih menguji resisten 6.900 ya, 6.900. Apakah sebenarnya sudah break? Kalau dilihat ini masih menguji ya area resist, walaupun body candle-nya itu sempat breakout, tapi body candle itu masih menyentuh area resist 6.900. Jadi berkutatnya masih dalam range minor ya. Range kecilnya itu 6.800 sampai dengan 6.900. Kalau seandainya bursa Amerikanya tertekan sedikit banyak, pasti akan ngefek atau berdampak ke kompositnya. Dampaknya apa? Ketakutan di bursa Amerika pasti sedikit banyak akan mempengaruhi bursa regional ya, apalagi Asia maupun Indonesia pastinya seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya tadi sudah disampaikan bahwa di range antara ini ya, 6.800 sampai dengan 6.900, kecuali kalau dalam satu minggu ke depan ini ada sentimen yang bagus yang mengangkat pergerakan komposit ya, maka ada kemungkinan dia akan breakout. Nah, sekilas ya buat teman-teman, untuk Amerika inflasinya sudah mulai mereda didukung oleh indeks atau angka inflasinya yang berkurang ya, seperti itu. Nah, kalau ini terus berlanjut maka tidak tertutup kemungkinan bahwa akan menjadi sentimen cukup positif ya, kinerja keuangannya cukup membaik gitu ya. Jadi pasti mendorong indeks-indeks regional untuk mengalami penguatan ya, seperti itu. Nah, kemudian itu komposit. Bagaimana sih untuk saham-saham big caps ya? Singkat saja ya, karena kita bahas secara singkat. Kenapa harus bahas saham-saham big caps setelah komposit? Tidak ada keharusan sebenarnya, tapi teman-teman perlu pahami proporsi untuk saham-saham big caps terutama perbankan itu besar ke IHSG. Jadi kalau seandainya BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, ASII, Telkom, GoTo itu mengalami koreksi, apalagi seperti kemarin ya BBRI koreksi 2%, itu pasti akan
ngefek atau berdampak ke IHSG ya. Cara paling gampangnya adalah kalau beberapa saham big caps-nya ini terkoreksi, pasti sedikit banyak tercermin di IHSG-nya ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya IHSG-nya supaya plus atau supaya menguat? Ya otomatis saham-saham big caps ini harus menguat ya, seperti itu. Nah, untuk BBCA seperti yang teman-teman ketahui tanggal 4 Agustus 2023 ya, itu mengalami koreksi 1,08% ke level 9.150. Kalau dilihat secara kasar mata dia masih belum bisa breakout ya dari level 9.400 dalam minggu kemarin di retest, tapi dia kurang lebih berkutat di 9.150, 9.100 sampai 9.200 ya. Jadi masih di kisaran sana. Apakah ini berarti bahwa dia outflow? Teman-teman nanti bisa cek ya broker summary-nya. Kalau dilihat secara broker summary, secara tampilan di chartnya ini kemungkinan besar ada buangan barang ya, atau mulai taking profit ya, seperti itu. Kemudian garis MACD jelas ya masih mengarah ke atas ya, walaupun kalau teman-teman lihat secara jangka menengah, pendek hingga menengah ini cenderungnya sideways, masih sideways. Garis EMA 50 maupun EMA 200 jelas ya masih uptrend, seperti itu. Volume relatif keluar walaupun tidak terlalu ramai atau bahkan spike ya, seperti itu. Kemudian bagaimana broker summary-nya untuk saham BBCA? Kita coba cekkan 1 minggu ya, seperti biasa pakai iPod ya. Kita lihat di sini cenderungnya distribusi masif ya. Ada buangan barang di sini oleh siapa? ZP, AK, BK, BB, dan AG. Yang nampung siapa? Ada PD, BG, YU, CC, dan GR. Nah, tadi kan saya singgung ya di awal bahwa sedikit banyak akan berpengaruh ke inflow asing. Kita cek inflow asingnya, foreign-nya di sini. Apakah foreign-nya distribusi? Jelas ya, foreign masih keluar dari BBCA. Atau bisa dikatakan net sell ya di BBCA, seperti itu. Nah, kalau net sell pasti akan memberatkan untuk BBCA. Nah, kemana sih arah pergerakannya? Kalau teman-teman mengikuti channel YouTube saya sebelumnya, saya sempat bahas untuk BBCA bahwa di sana jelas ya ada area support cukup kuatnya, support psikologi, support cukup kuat itu di level 9.000 untuk BBCA. Kalau teman-teman belum punya ya, mau entry dalam BBCA, mungkin bisa tunggu, lebih sabar, tunggu aja di level 9.000-an ya. Itu area support yang beberapa kali di retest ya di sini. Ini retest konsolidasi hingga didukung oleh EMA 50-nya juga. Seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menyampaikan di EMA 50? Sebenarnya bisa, tapi teman-teman lihat ya 9.075 sampai dengan 9.100 dekat dengan support 9.000, rawan dia membentuk shadow. Siapa tahu teman-teman bisa dapat di level 9.000 ya, seperti itu. Tapi perkiraan teman-teman bisa tunggu di area level sini lah, lebih enak, seperti itu. Lebih murah, lebih bagus. Itu untuk BBCA. Kemana pergerakannya? Kalau foreign flow-nya masih outflow, masih dijual asing, cukup memberatkan BBCA, mungkin dia akan tertekan seperti itu. Tapi kemungkinan kalau saya merasa ya, menurut penilaian saya kemungkinan akan tertahan di level di atas 9.000 seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, BBRI. Seperti yang tadi saya singgung ya sedikit di awal bahwa BBRI ini tertekan bahkan kemarin tanggal 4 Agustus 2023 itu terkoreksi 2%-an ya, 2,19% ke level 5.575. Kalau dilihat jelas ya teman-teman, dia membentuk all time high, betul all time high ya, dia di 5.600 ke atas 5.700-an, betul. Tapi kalau dibilang 5.700-nya break, belum ya, karena dia membentuk situ atas ya, tertekan di atas, belum ada dorongan yang cukup kuat untuk dia langsung membentuk all time high dengan body candle seperti itu. Nah, kemudian teman-teman lihat juga tertekannya ini kenapa? Apakah inflow asing atau dimanfaatkan untuk asing akumulasi atau bahkan sebaliknya ya?
Seperti itu. Nanti kita pastikan ke broker summary-nya. Overall BBRI sama dengan BBCA ya, jelas masih uptrend, strong uptrend ya. Teman-teman masih layak di hold. Buat teman-teman holdernya BBRI, BBCA sangat layak di hold karena kinerjanya masih cukup bagus ya. Seperti itu. Volume koreksi kemarin disertai dengan volume ya. Teman-teman bisa lihat volumenya ada ya. Kemudian garis MACD, teman-teman bisa cek di sini garis MACD ini cenderungnya masih ke atas ya, walaupun di akhirnya ini sudah mulai mengarah ke bawah, tapi overall masih mengarah ke atas. Kemudian bagaimana broker summary-nya? Apakah akumulasi atau malah distribusi? Kita lihat polnya dulu ya, sama 1 minggu. Nah, coba cek, jelas ya ada distribusi oleh siapa? BB, LG, CC, ZP, dan AG. Yang nampung siapa? YU, AK, DR, PD, dan NI. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah foreign ini akumulasi atau distribusi? Kalau dilihat secara foreign ini jelas ada akumulasi ya. Walaupun tidak terlalu masif tapi ada akumulasi oleh siapa? YU, AK, DR, dan KZ. Ya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya buat teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa tunggu aja ya untuk saham BBRI ini di area resist minornya ya, di EMA 50 di level 5.500-an ya, itu EMA 50 ya, EMA 50-nya seperti itu. Kalau dilihat sebenarnya ada resist sekarang support ya, dia menguji support 5.600. Cuman kan posisi penutupannya sudah di 5.575 dan body candle-nya cukup solid ya. Jadi kemungkinan besar ada tanda-tanda kontinuitas atau kelanjutannya. Jadi takutnya besok dibuat terkoreksi, walaupun pada akhir sesi misalnya kalau asing tetap akumulasi ambil lagi, nanti dia akan menghijau. Tapi takutnya sedunya bisa turun seperti itu. Tunggu aja di 5.475, 5.500 itu mungkin dikasih. Buat yang belum punya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, jelas komitmennya masih uptrend, masih sangat layak di hold. Itu untuk BBRI. Kita lanjut ke saham ketiga, BMRI atau Bank Mandiri. Untuk BMRI tanggal 4 Agustus 2023 mengalami koreksi ya tipis 0,43% ke level 5.775. Jelas BMRI ini all time high ya. All time high dia membentuk 5.825 ya. Titik tertingginya sama dengan sebelumnya. Nah, kalau posisi all time high seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Buat holder jelas sangat layak di hold ya. Sangat layak di hold karena kita tidak akan tahu sejauh mana pergerakan dari BMRI atau ke titik mana sih dia akan berhenti atau tertahan seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah selama masih uptrend di atas EMA 50 ya, masih sangat layak di hold, mungkin teman-teman bisa prepare atau sedikit menganalisa di broker summary-nya. Apakah kenaikannya itu tetap ada akumulasi atau malah buang barang di atas? Ya, seperti itu. Nanti kita coba cek. Volume, koreksi kemarin volumenya mengecil ya. Volumenya mengecil, garis MACD masih mengarah ke atas. Jelas masih mengkonfirmasi dia jelas strong uptrend. Kemudian kita coba cek broker summary-nya. Bagaimana sih broker summary-nya dari BMRI selama 1 minggu ya. 1 minggu kita coba cek foreign flow-nya juga nanti. Kita cek di sini jelas ya. Secara all itu ada akumulasi oleh BB, FX, ZP, CC, dan KZ ya, jelas ada akumulasi, jadi mengkonfirmasi lambahan ya, lebih meyakinkan seperti itu. Kita lihat foreign-nya jelas masih akumulasi ya, jelas masih akumulasi, jadi kenaikannya pun disertai dengan tampungan ya atau akumulasi ambil barang. Jadi menurut saya ada besar kemungkinan dia akan melanjutkan all time high-nya ya, seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa mengejar ya? Kalau dikejar mungkin bisa, teman-teman atur aja preferensinya, mungkin bisa.
Tapi kalau ditanya lebih enak mana atau lebih aman yang mana, tanda kutip ya, lebih safety yang mana, adalah semakin dekat dengan support itu semakin bagus. Supportnya di mana? Support minor 5600, support yang cukup kuat di area EMA 50 ya. Kemudian area resist sebelumnya ya 5400 itu bisa tunggu di sana. Tapi masalahnya apakah dikasih ya di area sana? Kita tunggu ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa masukkan ke watchlist atau pakai auto buy, itu mungkin masih bisa ya. Tapi saya rasa dalam waktu dekat selama foreign flow-nya masih akumulasi dan ini mencetak all time high terus ya, rekor all time high atau minimal dia di atas 5600, kemungkinan tidak akan dikasih di 5400-an. Ya paling-paling tertahan kalau koreksi di 5600 seperti itu. Tapi jelas kalau teman-teman holder ini sangat layak di hold, kinerjanya cukup bagus ya, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, BBNI. BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero. Kalau BBNI Jumat kemarin malah mengalami kenaikan ya 0,56% ke level psikologis 9.000 ya. Kalau dilihat secara tren ini kurang begitu bagus ya. Saya jujur harus bilang ya, kurang begitu bagus. Kenapa? Kalau teman-teman lihat yang teman-temannya ya, BPCA, BPRI dan BMRI itu kan jelas uptrend ya, di atas EMA 50. Tapi untuk BBNI ini dia di bawah EMA 50. EMA 50-nya di mana di level 9025 ya. Walaupun kita bisa cek di sini dia masih menguji nih EMA 50. Tapi teman-teman lihat dia sudah breakdown dan menguji, jadi meretest, mencoba kembali ke atas level EMA 50-nya. Jadi berarti apa? Dia sudah di bawah EMA 50. Seperti itu. Volume teman-teman bisa cek ya, volumenya keluar ya. Cukup keluar, kemudian garis EMA CD ini masih tertekan. Kemungkinan masih ada buangan barang ya, buangan barang itu masih ada. Nah, buat teman-teman, apa yang bisa dilakukan untuk saham BBNI ya? BBNI, apakah teman-teman entry? Kalau menurut saya wait and see dulu ya. Apakah dia BBNI ini mampu kembali di atas level 9.000-nya atau tidak? Ya, takutnya kenapa? Dia gagal, turun, malah cenderungnya mengalami tekanan ya, seperti itu. Kemudian kita coba konfirmasi ke broker summary-nya BBNI. Kita cek di sini BBNI overall ya jelas ya ada tekanan ya, tertekan PRX, BK, DX dan AO ya. Jelas itu ada distribusinya. Kemudian foreign flow-nya teman-teman bisa cek di sini sedikit distribusi ya, asing masih buangan barang. Jadi tertekan, kesimpulannya masih tertekan. Bagaimana untuk ASII? Kita lanjut ke saham berikutnya ya. ASII. Untuk ASII masih tertekan ya, 0,37% ke level 6.800. Kalau dilihat sebenarnya dia gap up ya, gap up cukup lebar. Kemudian dia tertahan di 6.800. Cukup bagus sih sebenarnya untuk ASI, tapi ada potensi dia harus menutup gapnya. Gap yang terbentuk di level 6.600 sampai dengan level 6.700-an. Takutnya adalah itu gap yang harus ditutup. Sehingga cepat atau lambat dia akan terkoreksi turun dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Ya, seperti itu. Atau mungkin buat teman-teman lebih prefer tutup dulu pakai ekor atau shadownya, kemudian dia lanjut rally ya, naik lagi is okay ya, seperti itu. Volume cukup rata-rata ya, tidak terlalu spike tapi volumenya ada. Garis MACD masih cenderungnya mulai mengarah ke atas kembali. Kemudian bagaimana broker summary-nya? Apakah akumulasi? Kita lanjut ke ASII secara foreign flow-nya ya. Foreign flow, foreign masih jualan ya. Foreign-nya masih keluar, ada RX, BK, GW, TP dan SG.
Bagaimana dengan all? Kalau all cenderungnya malah distribusi, malah akumulasi. Jadi ada akumulasi ya, tampungan dalam jumlah banyak. Kemudian teman-teman bisa cek di sini di atas 6.800. Jadi overall bagaimana? Kemungkinan dia ada yang nahan ya di 6.800. Belum bisa dikatakan breakout juga dari 6.800. Tapi kalau teman-teman belum punya, mau entry untuk saham ASI, mungkin bisa pertimbangkan ya di area gapnya ini. Kemungkinan dia akan dapat dikasih ya, karena menurut saya cepat atau lambat gap ini akan tertutup. Jadi teman-teman mungkin tunggu aja di level tersebut. Support kuatnya di mana? Supportnya di 6.500 ya, seperti itu untuk ASI. Kita lanjut untuk Telkom, teman-teman bisa lihat ya, secara tren dia di bawah EMA 50 dan EMA 200 ya. Posisi per 4 Agustus 2023 ditutup terkoreksi ya 0,81%. Kalau dilihat bagaimana trennya, jelas karena dia di bawah EMA 50 maupun EMA 200, dia fasenya sudah mulai mengarah ke downtrend ya, tertekan. Nah, kalau downtrend ini kemana sih arah pergerakannya? Kemungkinan dia akan tertekan. Level support berikutnya di mana? Support minor di 3.600-an ya di sini. Cuman support cukup kuatnya itu di 3.500. Kenapa? Buat teman-teman yang belum tahu ya, di sini bisa dicek ya. Secara weekly itu ada ya di 3.500-an itu ada supportnya. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Overall sangat layak ya teman-teman untuk pantau. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Menurut saya lebih baik untuk tunggu dulu. Kenapa tunggu? Takutnya dia mengalami koreksi ya, koreksi lanjutan, sehingga teman-teman kalau beli sekarang terkoreksi, teman-teman nanti rugi, seperti itu. Kemudian garis EMA City ini jelas ya mengarah ke bawah, sehingga ada besar kemungkinan dia akan tertekan, menunjukkan tekanan ya, jualan. Apakah benar? Kita coba cek ke broker summary-nya. TLKM. Untuk Telkom ya, kita bisa cek di sini distribusi oleh siapa? ZP, CC, KZ, AK, dan RX. Jelas ya distribusi tekanan. Maka menurut saya ada besar kemungkinan dalam 1 minggu ke depan, kalau seandainya dia tidak mampu kembali di atas 3.800, maka pilihannya dia akan lanjut turun ya ke level 3.600 bahkan 3.500. Tapi apakah langsung ke arah sana? Kemungkinan tidak akan langsung ya. Dia mungkin bertahap. Selama distribusi berlanjut, kemudian tidak bisa ada tanda-tanda perbalikan arah, fasenya masih downtrend, cukup berat ya. Seperti itu. Nah, kenapa saya tidak bahas GoTo? Kalau dilihat GoTo-nya masih sideways ya, cukup panjang di range 100-110 ya, di area sana. Jadi cukup aman untuk GoTo ya, cukup aman dalam arti tidak kemana-mana, masih sideways. Nah, kesimpulan bagaimana untuk saham atau kompositnya? Untuk saham tadi sudah dijelaskan ya, beberapa saham masih sangat layak di hold, terutama perbankan big caps ya. Kemudian untuk kompositnya kemana? Kesimpulannya bagaimana? Menurut saya dalam 1 minggu ke depan komposit kemungkinan besar akan terkoreksi ataupun mengalami penguatan itu dalam range 6.900-6.800 ya, masih di kisaran sana, tidak akan kemana-mana selama, disclaimer on ya, selama tidak ada sentimen yang cukup kuat untuk mengangkat pergerakan, misalnya rilis laporan keuangan, rilis data inflasi, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya normali saja, tidak ada hal-hal yang spesifik seperti itu, maka cenderungnya masih dalam range 6.800-6.900, masih sideways. Teman-teman bisa atur posisi ya, atur posisi di beberapa saham incarannya teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Memang sedikit lebih panjang, tapi saya harap membantu teman-teman semua ya, dapat insight ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.